Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah dalam iman Islam, insya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengabulkan doa-doa kita sejak setahun yang lalu. Mohon untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Sekarang sudah Allah kabulkan. Mari kita syukuri dengan mengisi Ramadan tahun ini dengan amal soleh sebanyak mungkin. Kita tingkatkan dalam kualitas maupun kuantitasnya. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, keadilan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Selalu diperjuangkan dan masih selalu dibicarakan atau diperdebatkan. Mengapa? Karena keadilan ini jika diterapkan akan mendatangkan kehidupan yang harmonis, tenang, tentram, dan diridhoi oleh Allah. Namun pada kenyataannya masih terus orang mencari keadilan. Sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti akan ada terus permasalahan tentang keadilan ini. Sahabat Salimah yang berbahagia, kisah tentang keadilan ini kita bisa mengambil ibrahnya dari perjalanan kehidupan putra-putra Nabi Adam yang pertama. Beliau alaihissalam dikaruniai putra kembar dampit. Ya. Jadi setiap melahirkan, Ibunda Hawa ini mendapatkan bayi kembar. Nah, kembar yang pertama lahir adalah Qabil dan Iklimah. Yang kedua kemudian Habil dan Labuda. Kemudian ketika kedua pasang kembar ini memasuki usia dewasa, Allah memerintahkan pada Nabi Adam untuk mengawinkan keduanya, kedua pasang ini, tapi secara silang. Ya. Jadi dikawinkan dengan yang bukan saudara sekandung. Maka menikahlah Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Namun setan memberikan godaannya pada Qabil untuk memprotes keputusan dari Allah melalui ayahandanya itu. Karena Iklimah lebih cantik dibandingkan dengan Labuda. Qabil merasa bahwa perintah ini tidak adil. Ya. Dia iri, dengki. Ya. Merasa tidak adil karena dia yang sekandung dengan Iklimah kok tidak mendapatkan Iklimah. Maka mulailah tragedi kemanusiaan yang pertama dengan pembunuhan Habil oleh Qabil. Nah, kisah ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan di masa yang akan datang, ya. Bahwa ketika seseorang merasa tidak adil, ya, ini bisa memacu tindakan-tindakan yang melampaui batas, tindakan-tindakan yang mendorong pada pelanggaran-pelanggaran perintah Allah yang berikutnya. Dan bahkan melanggar hak orang lain. Hak hidup saudaranya dihabisi. Dan seterusnya. Pemirsa, sahabat Salimah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang adil agar kehidupan kita tenang. Agar orang-orang di sekeliling kita merasakan keadilan yang kita berikan.
Keadilan berhubungan erat dengan hak dan kewajiban. Ketika antara hak dengan kewajiban itu seimbang, artinya kita telah berbuat adil pada diri sendiri. Karena kewajiban kita merupakan hak orang lain, dan kewajiban orang lain merupakan hak kita. Banyak orang mendahulukan menuntut haknya ketimbang menunaikan kewajibannya. Jika semua orang menuntut haknya, maka akan berebut untuk mendapatkan hak itu dengan memaksa orang lain untuk memberikan hak kita. Nah, sehingga akan timbul pertengkaran, perpecahan, dan seterusnya. Namun, apabila kita adil, tunaikan kewajiban sebaik-baiknya, Allah akan karuniakan, mudahkan kita mendapatkan hak kita. Maka ini akan mendapatkan kondisi kehidupan yang kita idam-idamkan, yaitu tentram, damai, dan diridhoi oleh Allah. Sahabat Salimah, untuk lebih jelas lagi, izinkan saya untuk menampilkan materi tentang keadilan ini. Untuk menjadi pribadi yang adil, sahabat filah, kita harus tahu dulu apa pengertian dari adil ini. Ya, adil merupakan satu kata dari bahasa Arab al-adl, yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, atau mensetarakan, ya, menyamakan suatu dengan yang lain, baik dari kualitas maupun kuantitas, ya, setara, ya, atau tidak berat sebelah, sehingga semua merasa adil. Adil juga dimaknai sebagai berpihak, ya, tapi bukan berpihak pada kebatilan, berpihak dan berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Jadi dasarnya adalah al-haq atau kebenaran. Perintah untuk berbuat adil di dalam Al-Quran diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh manusia menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum, dalam menyampaikan amanah, tidak ada yang disembunyikan. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, bukan menegakkan keadilan karena kepentingan keluarga, kepentingan golongan, tapi semata-mata menjadi penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian itu kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. Sahabat Salimah, cakupan keadilan itu sangat luas. Di semua lini kehidupan, ini memerlukan keadilan. Dan keadilan akan bisa dirasakan, akan bisa membudaya ketika semuanya memulai dari dirinya sendiri. Jadi yang pertama adalah adil terhadap diri sendiri. Bagaimana sih adil terhadap diri sendiri? Biasanya adil itu dimaknai sebagai timbangan, ya. Ada kanan kiri yang seimbang. Tapi terhadap diri sendiri, pribadi kita satu orang, ya, bagaimana kita berlaku adil? Adil terhadap diri sendiri yaitu tawazun atau seimbang antara hak dengan kewajiban. Kepada siapapun kita berhadapan, kepada Allah penuhi kewajiban kita, maka Allah akan berikan hak kita. Ya. Allah
Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Manusia yang tidak mengabdi, tidak beriman saja, Allah berikan haknya untuk hidup, Allah berikan hak rizkinya, ya. Maka kita sebagai hamba Allah harus bersyukur dan berterima kasih, ya, secara total pada Allah, ya, atas hak-hak yang Allah berikan pada diri kita. Nah, kita bermuhasabah atau menakar, menimbang diri, apakah hak-hak yang telah kita dapatkan dari Allah itu sudah kita kita balas, ya, dengan kewajiban ubudiyah, kewajiban menunaikan perintah-perintah Allah. Kemudian adil terhadap diri sendiri juga menunaikan semua kewajiban secara amanah. Tidak ada yang kita khianati. Karena sebagaimana kita menginginkan hak kita itu kita dapatkan, ya, maka orang lain pun menginginkan haknya didapatkan. Dan hak orang lain itu adalah kewajiban dari yang harus kita tunaikan, ya. Jadi kewajiban kita merupakan hak orang lain. Hak kita adalah kewajiban orang lain yang ditunaikan pada kita. Kemudian adil terhadap diri sendiri dalam hal hak ruh, akal, dan jasad. Ini adalah komponen yang menyusun seorang individu. Ya, manusia itu terdiri atas ruh, akal, dan jasad. Dalam 24 jam lebih banyak kita berikan porsi untuk jasad kita. Tidur, makan, bekerja, kemudian olahraga, kemudian berpakaian, dan seterusnya. Sementara, sudahkah kita memberikan porsi yang cukup adil terhadap bagian lain dari diri kita, yaitu ruh dan akal? Roh kita juga perlu mendapatkan nutrisi, perlu mendapatkan perhatian dari amal-amal soleh, ibadah-ibadah, zikrullah, dengan porsi pembagian waktu yang tentunya kita harus adil pula. Akal juga demikian. Akal perlu mendapatkan nutrisi dari mencari ilmu, baik itu, ya, khususnya ilmu agama untuk bekal kehidupan kita dan akhirat kita, dan juga ilmu-ilmu dunia yang bisa memberi kemaslahatan hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, keadilan berikutnya adalah keadilan terhadap pasangan. Kehidupan suami istri tentunya menuntut kita untuk berlaku adil. Sebagaimana kita menyukai kelebihan suami kita, maka kita juga harus adil menerima kekurangan suami kita. Sebagaimana kita ingin bahwa kekurangan kita dimaklumi oleh suami kita, bahwa kelebihan kita disukai oleh suami kita, maka kita pun harus menerima kekurangan dari pasangan kita dan kemudian saling melengkapi kekurangan itu menjadi satu kekuatan, kelebihan bersama. Nah, kemudian penunaian hak dan kewajiban di antara kedua pasang suami istri. Memberikan hak pasangan kita artinya kita telah melaksanakan kewajiban kita. Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka sudah Allah catat sebagai amal soleh kita, sebagai pahala untuk kita. Dan itu akan mendatangkan keridhaan pasangan kita dan juga keridhaan Allah. Maka Allah pun akan memberikan hak kita melalui suami juga akan berlaku menunaikan kewajibannya dengan baik kepada kita selaku istrinya. Kemudian adil terhadap anak-anak kita. Di dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Adil di dalam memberikan kasih sayang, adil di dalam mencukupi kebutuhan, adil di dalam memberikan bantuan
bimbingan, kemudian pengasuhan kepada semua anak-anak kita. Tentu adil tidak mesti harus sama rata. Misalnya anak yang masih bayi, tentu dia mendapatkan porsi waktu yang lebih banyak dibanding anak yang sudah mandiri. Demikian juga kebutuhan anak ETK dengan anak SMA tentu berbeda. Sehingga keadilan di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Semuanya kita penuhi. Kemudian keadilan dalam perselisihan. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, jika ada dua golongan dari orang beriman bertikai, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali pada hukum Allah. Dan jika dia telah surut kembali pada hukum Allah, maka damaikanlah di antara keduanya menurut keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, kemudian adil di dalam penegakan hukum. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi adil merupakan salah satu indikator ketakwaan seseorang. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Orang yang tidak adil, maka dia disebut zalim. Dan kezaliman itu akan mengantarkannya pada neraka. Kemudian adil terhadap musuh. Mungkin ini agak sedikit berat kita menjalani karena biasanya terhadap musuh itu kita dendam. Ya. Namun subhanallah, Allah mengajarkan kemuliaan melalui dinul Islam ini bahwa terhadap musuh pun kita harus berlaku adil. Bagaimana Rasulullah mencontohkan adil terhadap musuh dalam peperangan Badar, di mana sekitar 300 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Ini dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga sekitar 70 musyrik Quraisy ini berhasil ditawan. Termasuk salah satunya adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Dalam penawanan itu, mereka berteriak-teriak karena tangannya diikat kekencangan. Ya. Karena kekencangan ini kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menengok. Nah, sahabat yang diutus untuk menengok ini kemudian mengendurkan tali ikatan dari paman Rasul, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga tidak ada lagi suara teriakan dari paman Nabi. Lantas sahabat itu kembali pada Nabi. Ya. Dan Nabi bertanya, kenapa sekarang tidak ada suara teriakan lagi? Ya Rasulullah, ikatan Abbas bin Abdul Muthalib saya kendurkan, tapi tetap terikat. Kalau begitu, perlakukan yang sama terhadap tawanan-tawanan yang lain. Jadi tidak ada perlakuan istimewa, walaupun itu paman beliau sendiri. Demikian perlakuan adil Rasulullah kepada musuh, pada tawanan. Lantas bagaimana nasib tawanan-tawanan itu? Ada 4 cara Rasulullah memperlakukan tawanan. Beliau memperlakukan tawanan sangat manusiawi, tidak disiksa semena-mena, juga tidak dicederai kehormatannya. Perlakuan yang pertama terhadap tawanan adalah eksekusi mati. Dan ini sangat jarang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam perang Badar, dari tawanan sebanyak 70 itu hanya 2 orang yang dieksekusi mati, yaitu Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Karena keduanya ini melakukan kejahatan perang yang besar dan luar biasa. Jadi bukan faktor balas dendam, tapi karena bahaya.
atau kejahatan yang ditimbulkan keduanya ini sangatlah besar. Kemudian perlakuan yang kedua terhadap tawanan ini adalah dibebaskan dengan tebusan. Tebusan ini tergantung kemampuan atau harta benda yang dimiliki. Nah, ini juga merupakan satu keadilan. Tidak dipaksa membayar sekian sampai ngutang-ngutang, sudah menjadi tawanan, masih ngutang. Tidak. Jadi membayar tebusan sesuai dengan kemampuan. Yang berikutnya dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis. Jadi dari tawanan itu ada manfaat apa yang bisa memberikan maslahat kepada kaum muslimin, maka itu dipertukarkan dengan kebebasannya. Dan yang terakhir, Rasulullah juga membebaskan tanpa syarat apapun. Mana ada yang seperti ini? Adilnya terhadap musuh. Kemudian di dalam surat Al-Insan Allah berfirman ya, tentang tawanan ini. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kemudian adil di dalam bermuamalah dan berbicara. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Sampai dia mencapai usia balik. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicara dengan sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu ini. Dalam ayat ini, jelas di dalam bermuamalah, berbisnis, berdagang, Allah perintahkan adil, sempurnakan timbangan. Jangan mengambil hak orang lain. Dalam berbicara, adil dalam bicara adalah berkata yang jujur, berkata yang benar, berkata yang hak, berkata yang sesuai dengan fakta, bukan manipulasi. Ya. Salah satu kisah yang sangat inspiratif adalah kisah Shureh bin Al-Harits dalam memenangkan si kafir dalam sengketa dengan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kehilangan pakaian perang yang menjadi kesayangannya. Lalu beliau melihat pakaian itu yang sangat beliau kenali ya, dipakai atau berada di tangan seorang kafir zimmi, kafir yang dilindungi di negeri Islam. Kafir ini tengah berjualan di pasar Kufah. Dengan spontan Ali radhiyallahu anhu berkata, ini adalah milikku yang jatuh dari ontakku pada hari ini di tempat ini. Namun sang kafir ini mempertahankan bahwa pakaian itu adalah miliknya. Kemudian mereka akhirnya sepakat untuk mengadukan masalah ini pada qadhi, yaitu Shureh bin Al-Haris. Maka qadhi pun menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memiliki saksi? Maka Amirul Mukminin pun menyebutkan dua orang saksi, yaitu pembantunya dan anak laki-lakinya. Namun kesaksian anak laki-laki tidak diterima karena ada hubungan darah, masih kerabatnya, masih anaknya, yang tentu bisa mempengaruhi. Nah, karenanya kesaksian dari kedua orang ini tidak memenuhi syarat, maka Ali bin Abi Thalib pun diminta untuk menghadirkan saksi lain. Namun beliau hanya memiliki dua saksi tersebut, sehingga menyerahkan kepada Shureh bin Al-Haris bahwa oke, baju perang itu biar menjadi milik orang ini, karena saya tidak memiliki saksi lain selain dua orang ini. Nah, mendengar jawaban dan keputusan dari Shureh bin Al-Haris sang qadhi ini, maka si kafir zimmi ini spontan mengatakan bahwa dia beriman kepada Islam.
Nah, karena keislamannya ini kemudian Ali bin Abi Thalib menghadiahkan baju perang itu kepadanya. Masya Allah, kisah yang sangat indah. Jadi keadilan akan menghadirkan ketentraman dan kebahagiaan bagi orang lain, bagi semua manusia. Sehingga mereka terdorong untuk berbondong-bondong memasuki Islam. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah lawan dari adil adalah zalim. Zalim ini merupakan satu kesesatan, meletakkan suatu tidak pada tempatnya, tidak adil, dan kesesatan ini akan mengantarkan pada kegelapan di hari kiamat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, takutilah kezaliman itu, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Demikian sahabat Salimah yang dirahmati Allah, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk berlaku adil dalam segala hal, dalam setiap saat, terhadap diri kita maupun terhadap keluarga kita dan terhadap orang lain. Semoga Allah meridhoinya dan kita termasuk dalam orang-orang yang dimudahkan untuk selalu berbuat kebaikan dan keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.